Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kembali pada pagi hari ini kita mau memulai hari dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus yang menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, coba hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus yang menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, coba hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan, kami menyembahmu. Yesus, kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus, coba hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus.
Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya rindu kita sama-sama belajar mengenai Tuhan, perlindungan kita yang sejati. Kita baca ayatnya terlebih dahulu di dalam Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dikatakan bahwa nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Apa sih fungsi menara itu? Menara itu pada zaman dahulu dibangun ya untuk menjadi sarana fasilitas keamanan suatu kota. Jadi biasanya ada benteng ya, ada kota. Nah, kemudian ada suatu tempat yang dibangun, bangunan yang tinggi, yang dibangun sangat tinggi. Dia itu fungsinya adalah untuk apa? Jadi nanti ditempatkan orang atau tentara di sana, dia akan memantau keadaan sekitar. Jadi kalau ada musuh yang datang, ada musuh yang bergerak, dia bisa mengetahui dari menara itu, dari tempat yang tinggi. Jadi fungsinya adalah untuk keamanan, untuk menjaga, untuk melindungi suatu kota ya atau suatu benteng. Nah, jadi menara ini bisa digambarkan sebagai tempat keamanan kita. Kemanakah kita berlari kalau kita ini menghadapi serangan? Kemanakah kita berlari kalau kita menghadapi suatu masalah? Nah, di dalam Amsal 18 ayat 10, satu ayat di bawah ayat yang sudah saya bacakan tadi ya, dikatakan bahwa kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok tinggi menurut anggapannya. Bagi orang-orang dunia ya, yang menjadi kekuatan, yang menjadi menara dalam kehidupannya adalah hartanya. Harta ini bukan hanya sekedar harta dunia ya, tapi kita mungkin punya harta atau kekuatan sendiri. Misalnya kita mengandalkan orang tua kita, mengandalkan kemampuan kita, skill kita, mengandalkan jabatan atau kuasa kita, dan lain sebagainya. Jadi di sini ibaratnya adalah menara yang biasanya dijadikan andalan oleh seseorang ketika dia menghadapi sesuatu, menghadapi masalah adalah kekuatannya sendiri. Atau juga mengandalkan orang lain yang dianggap lebih kuat, lebih hebat dari dirinya. Ya, mengandalkan sesuatu yang dianggapnya kuat, bisa membantu, mengamankan, melindungi dirinya. Tapi di dalam Yeremia 17 ayat 5, di situ dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Justru orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia yang lain, mengandalkan orang lain, itu dikatakan terkutuk. Kenapa? Karena itu sama dengan dia sombong, mengandalkan kesombongannya. Ada kesombongan di balik itu semua. Ya, ingat ya cerita di dalam Kejadian pasal yang ke-11, di situ ada cerita mengenai menara Babel, ya. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa manusia itu membangun menara Babel tujuannya untuk mencari nama. Untuk mencari nama. Sehingga apa yang terjadi? Ya, Tuhan melihat kesombongan mereka, akhirnya Tuhan menghancurkan mereka ya. Menara itu tidak jadi selesai dibuat karena Tuhan mengacau balaukan mereka dengan berbagai macam bahasa. Jadi Tuhan itu lewat kisah menara Babel saja kita bisa tahu bahwa Tuhan ingin menunjukkan, mengajar kepada manusia sejak awal ya, bahwa hanya Tuhan yang sangat-sangat berkuasa, yang memiliki kuasa di atas segalanya, itu hanya Tuhan. Karena itu jangan mengandalkan kekuatan pribadi, kekuatan diri sendiri, kekuatan manusia. Semuanya itu tidak ada gunanya. Hanya Tuhan yang paling berkuasa, yang sanggup kita andalkan. Ya, tadi dikatakan bahwa di ayat 10 tadi ya, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan itu bisa kita andalkan.
Kenapa? Karena nama Tuhan itu bukan nama biasa. Nama Tuhan itu adalah gelar yang menyatakan sifat, karakter, dan juga kuasa yang sanggup Dia lakukan. Maksudnya begini ya Bapak Ibu, ada orang misalnya namanya adalah namanya misalnya dermawan gitu ya. Dia bisa saja bukan orang yang dermawan, justru dia orang yang pelit gitu ya, hatinya tidak dermawan. Atau dia ingin bisa jadi orangnya memang ingin berbagi, suka berbagi dengan orang lain, tapi dia tidak punya kemampuan untuk berbagi sampai terus-terusan berbagi ya. Jadi dia mungkin mau tapi tidak mampu. Nah, tapi kalau nama Tuhan itu menggambarkan bagaimana Tuhan itu mau dan Tuhan itu mampu. Misalnya El Shaddai ya, kita sudah tahu ya arti El Shaddai itu Allah Maha Kuasa. Nah, Dia itu mampu, Dia mau menunjukkan kuasanya, dan Dia mampu untuk melakukan hal-hal yang bahkan di luar pikiran kita, hal-hal yang di luar bahkan hukum alam sekalipun. Dia itu Allah Maha Kuasa. Misalnya Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan ya. Nah, di situ menyatakan bahwa Dia itu mau menyembuhkan dan Dia sanggup menyembuhkan. Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Dia mau mencukupi kebutuhan keperluan kita dan Dia sanggup untuk mencukupi ke segala kebutuhan dan keperluan kita. Jadi nama Tuhan ini adalah nama yang bisa kita andalkan karena namanya ini sudah terbukti. Dia mau dan Dia sanggup untuk menyatakan apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita. Dia sanggup untuk memenuhi segala sesuatu sehingga kita ini bisa aman bersandar pada nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kalau kita dalam pergumulan yang berat, kita tidak tahu berlari kepada siapa, jangan berlari kepada manusia, tapi kita mau berlari kepada nama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Percayalah, ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, maka di situ Tuhan akan menyatakan kasih dan Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Kita akan aman, terlindungi, aman, secure ya. Kita aman di dalam namanya yang kuat. Mari kita saat pagi hari ini mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau datang kepada nama-Mu yang kuat, nama-Mu yang berkuasa. Sebab kami percaya ketika kami berlari kepada Engkau, kami akan selamat Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, seluruh aktivitas kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendahului semuanya dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.